ketika kita sudah mendapatkan data, itu ada namanya suatu alat yang mungkin minggu kemarin sudah saya sampaikan, ada namanya alat ADC dan DAC. Analog to digital converter dan digital to analog converter. Nah, di situ tidak lepas dari sistem bilangan yang digunakan. Oke, jadi metode digital menggunakan data yang diskret sifatnya dan tidak ada bilangan pecahan. Nah, dalam kehidupan manusia kita sering mengenal bilangan yang didasarkan pada angka 0 sampai dengan 9. Nah, itu disebut dengan angka desimal. Nah, dalam sistem komputer digital, seluruh proses perhitungan bilangan dilakukan dengan dua jenis angka, yaitu 0 dan 1. Nah, ini yang disebut dengan bilangan biner. Atau kalau sering juga menyebut dengan low, kalau misalkan sudah terkait dengan tegangan, itu disebut dengan low and high. Nah, walaupun sistem bilangan di komputer yang ditampilkan adalah sistem bilangan desimal, tetapi seluruh operasi perhitungan dilakukan dengan sistem bilangan biner. Nah, menurut Anda, kira-kira ada berapa sih jenis sistem bilangan itu? Kira-kira menurut Anda, sepengetahuan Anda, ada yang bisa menyampaikan? Mas David, berapa kira-kira yang Anda tahu? Mbak Raden, Mbak Raisya? Sistem bilangan kayak primer gitu ya Pak? Atau biner gitu Pak? Sistem bilangan primer. Oke, jawaban Mas David kurang betul ya. Yang lain mungkin? Mbak Raisya bisa? Yang tadi salah ya Pak? Biner betul. Yang lainnya ada nggak? Ada ini Pak, kan selain biner, desimal, terus oktal, heksadesimal gitu ya Pak? Itu juga betul. Ada yang lagi? Yang lain mungkin? Ada bilangan apa lagi? Afifah itu nggak pernah kelihatan. Afifah ada Afifah? Hadir Pak, ya gimana Pak? Ada berapa aja Mbak kira-kira yang Anda ketahui? Oke, diperhatiin ya. Oke, saya lanjutkan. Yang dijawab oleh Mbak Rasya tadi sudah betul. Ada berapa jenis sistem bilangan? Kita belajar yang ini sistem bilangan yang digunakan untuk microcontroller ataupun mekatronik, terkait bidang mekatronika. Di antaranya adalah sistem bilangan desimal, kemudian biner, oktal, kemudian heksadesimal. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nah, bentuknya sistem bilangan biner, bentuk umum sistem bilangan itu dinyatakan bentuk notasi seperti ini, di mana Y itu ada harga bilangan yang dimaksud, di N itu harga bilangan digit ke N, dan R itu adalah angka dasar atau radix. Ya. Nah, sistem bilangan itu kalau kita convert desimal, biner, heksadesimal, oktav itu mempunyai bentuk yang masing-masing berbeda, tetapi bisa dikonversikan bentuk yang samanya seperti apa. Ya. Nah, kita pelajari satu persatu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu berbasis dengan 10. Nah, terdiri dari 10 digit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sistem bilangan yang paling umum digunakan oleh manusia. Nah, angkanya, misalkan contohnya sebagai berikut, jadi 3, 6, sebentar, ini kok agak pecah ya. Bentar. Bersama ya. Nah, 3.569. Kalau kita uraikan, sebenarnya bentuk desimalnya itu ada 3 kali 10 pangkat 3, kemudian ditambah 5 kali 10 pangkat 2, ditambah 6 kali 10 pangkat 1, dan 9 dikali 10 pangkat 0. Nah,
ujung yang paling kanan itu disebut dengan less significant digit. Artinya apa? Sementara sebelah kiri itu disebut dengan most significant digit. Artinya digit yang menentukan nilai yang paling berpengaruh. Jadi kalau Anda lihat 3.569, ketika dikalikan 1.000 atau 10⁻³ itu disebut most significant digit. Artinya dia digit yang posisinya menentukan nilai dari suatu sistem bilangan yang paling menentukan. Kemudian di ujung sebelah kiri itu adalah less significant bit. Dia yang memiliki pengaruh paling kecil. Ya. Di ujung sebelah kanan. Nah, kemudian sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu sistem bilangan berbasis 2. Nah, terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem bilangan yang mudah dimengerti oleh komputer. Misalkan angka 10111. Nah, di sini Anda gunakan basisnya adalah 2. Berarti di sini 1 kali 10, 2 pangkat berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 2 pangkat 4, ditambah 0 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 1, dan 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 4 itu 16. Ya kan? 16, ini 0, ini 4. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 2, 22 ditambah 1. Semua pangkat 0 itu adalah 1. Ya, berarti kalau didesimalkan 1011 itu sama dengan 23. Nah, sama tadi most significant bit sama less significant bit. Nah, itu untuk sistem bilangan biner. Nah, kemudian sekarang yang kenapa sistem digital banyak digunakan? Karena noise atau gangguan medan elektromagnetik tidak banyak berpengaruh. Kemudian perubahan tegangan kawat pengantar tidak punya pengaruh yang berarti bagi sistem transmisi. Kemudian kesalahan alat pengukur tegangan voltmeter tidak berpengaruh. Jadi bilangan primer ini paling sering digunakan untuk sistem digital. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Nah, sistem bilangan oktal itu pada dasarnya sistem bilangan yang berbasis 8. Nah, terdiri dari 8 digit. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, digunakan 3 digit bilangan biner. Mempunyai urutan 3 angka biner, 3 bit ya. Jadi 3 angka biner itu disebut dengan 3 bit. Jadi setiap satu angka dalam satu bilangan biner itu disebut dengan bit. Jadi di sini 8 pangkat, berarti 8 pangkat 0 adalah 1, kemudian 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 2, 16, kemudian 8 pangkat 3, 16 dikalikan 8. 513 ya. Oh, sorry ya, 8 kuadrat itu 64 bukan 16 ya, mohon maaf. Oke, kemudian sistem yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan berbasis heksadesimal ini, sistem bilangan yang berbasis 16, yang terdiri dari 16 digit. Jadi 0 sampai dengan 9, ketika 10 itu A, kemudian 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Jadi dia 0 sampai 9 seperti sistem bilangan desimal, tetapi untuk sampai dengan 16 itu ada A sampai dengan F. Nah, digunakan 4 digit bilangan biner. Jadi basisnya ada 16, 1, kemudian itu 16 pangkat 0, kemudian 16 pangkat 1, 16, kemudian 16 pangkat 2 itu ada 256. Nah, itu sistem bilangan yang sering dipakai. Jadi pertama adalah desimal, biner, kemudian oktal, kemudian heksadesimal. Nah,
Ada yang kadang bingung terkait dengan bit dan byte. Bit itu ada suatu data tunggal yang dapat bernilai 0 atau 1. Ya, 0, 1. Jadi kalau misalnya biner itu ditunjukkan suatu angka 0, 1, 0, 1. Nah, 0, 1, 0, 1 itu artinya dia terdiri dari 4 bit. 4 bit. Ya, 0, 1, 0, 1 itu 4 bit. Nah, kalau kita itu ya dengerin aja sebentar ya. Kita lihat sebentar, kita dengerin aja sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi. Jadi bit itu adalah data tunggal ya. Jadi misalkan 1010 artinya sistem bilangan yang terdiri dari 4 bit. Bilangan biner yang terdiri dari 4 bit. Nah, kalau nibble itu adalah satu grup 4 bit. Ya, jadi misalkan 0000 itu 4, sebanyak 4 itu adalah nibble ya. Tetapi sering jarang dipakai ini. Yang sering dipakai dengan istilah byte. Jadi kalau byte itu adalah 8 bit atau 2 grup nibble. Jadi makanya PC Anda ataupun laptop Anda itu biasanya dinyatakan berapa misalkan byte yang dimiliki dan lain sebagainya. Jadi kalau byte itu adalah 8 grup di mana terdiri dari 8 bit ya. Nah, yang utama bit dan byte saja. Byte itu jarang juga dipakai. Nah, kemudian, bagaimana cara mengkonversikan bentuk biner ke desimal? Untuk merubah bilangan biner ke dalam bentuk desimal adalah dengan mengalihkan bilangan biner tersebut sesuai posisi angka biner dengan aturan 2 pangkat di atas, atau hasil kemudian dijumlahkan. Contoh misalkan, saya punya angka biner 1010. 2 itu menunjukkan sistem angka biner. Kemudian maka di sini ini bukan I ya, 1 ya. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Jadi terlihat berarti 8 ditambah 2 berarti menjadi 10. Nah, notasi 10 di bawah itu menunjukkan bahwa ini adalah sistem bilangan desimal. Nah, contoh lagi 100, 100, 100, 101, sistem bilangan biner diubah menjadi desimal. Maka tinggal dikalikan aja 1 kali ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, ngitungnya dari pangkatnya adalah dari 0. Jadi 1 kali 2 pangkat 5 tambah 0 kali pangkat 4, 0 tambah 0 kali pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, jadinya adalah 32 ditambah 4, kemudian ditambah dengan 1. Sehingga nilainya adalah 37. Nah, itu tadi bagaimana mengubah bilangan biner ke dalam bentuk desimal. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau sistem bilangan desimal diubah menjadi ke bilangan biner. Untuk mengkonversikan bilangan desimal menjadi biner, diadakan pembagian bilangan desimal dengan 2 secara terus-menerus dan sisi dari pembagian tersebut diurutkan dari bawah. Ya, dari bawah. Jadi kalau desimal ke bentuk bilangan lain itu adalah dibagi. Tetapi kalau biner ke desimal atau menuju ke desimal itu tinggal diuraikan saja. Nah, saya ambil contoh angka 14. Angka 14 kalau dibagi 2 itu dapatnya 7 sisa 2. Nah, berarti 7 dibagi 2, dapatnya 3 sisa 1. 3 dibagi 2 dapatnya berapa? 1 sisa 1. Ya, 1 sisa 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Maka di sini Anda bisa melihat ya, ketika sebenarnya dia sudah dapat nilai yang kecil ya, nilai kecil misalkan 1, sementara pembagi 2 ini sebenarnya tidak mulai sini ya, mulai sini ini sudah sebenarnya bisa dihapus. Jadi 3 dibagi 2 dapat 1 sisa 1. Nah, sementara 1 kan dibagi 2 kan nggak mungkin, berarti hanya sampai 3 delta ini saja. 14, 7, 3. Sudah, ini dihapus saja. Nah, berarti kita urutkan 1, 1, 1, 0. Artinya diurutkan dari bawah ke atas. Ya, pertama kali dibagi, kemudian nilainya untuk bilangan-bilangannya diurutkan dari bawah ke atas. Kemudian contoh, oke, itu tadi contoh bilangan desimal ke biner. Ya, jadi tinggal dibagi saja, kemudian penyebutannya diurutkan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, bagaimana untuk sistem bilangan desimal ke oktav? Jadi desimal ke oktav, kalau ke itu jelas tadi yang saya sampaikan dibagi ya. Maka misalkan 498 ini adalah desimal. Dibagi 8 dapat 62, sisanya 2. 62 dibagi 8 dapatnya 7, sisanya 6. Nah, 7 dibagi 8 kan nggak bisa. Maka ditulis 7, 6, 2, notasi 8. Notasi 8 itu menunjukkan bilangan oktav. Nah, kemudian kalau oktav ke desimal, jadi kalau desimal ke yang lain itu tinggal dibagi, tetapi kalau bilangan tersebut ke desimal tinggal diuraikan saja. Jadi kalau misalkan 415 bilangan oktav kemudian diubah ke bilangan desimal, maka kita langsung mudah 4 dikalikan 10 pangkat 2, bukan 10 ya, 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 dan 5 dikali 8 pangkat 0. Sehingga kalau diuraikan dalam bentuk bilangan desimal maka menjadi 269. Nah, kemudian untuk bilangan desimal ke dan dari hexadesimal. Ya. Pengkonversian biner ke dan dari bilangan hexadesimal adalah yang terpenting dalam memahami bahasa mesin atau mesin codes pada suatu mikrokomputer. Kalau dulu ya memang kita belajar bahasa assembler lah ya, itu bahasa rendah mesin ya.
Jadi semakin rendah bahasa mesin itu semakin sulit dipahami oleh orang. Tapi semakin tinggi bahasa mesin itu, dia mudah dipahami. Kenapa? Karena yang digunakan itu perintah-perintahnya yang bisa diartikan oleh manusia. Contoh misalkan print, write, kemudian read. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Nah, itu juga yang digunakan oleh programmer untuk merancang suatu sistem. Ya, itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi karena bahasanya menyerupai dengan bahasa manusia. Nah, kemudian bilangan biner umumnya diproses dalam bentuk 8 bit. Ya, tadi saya sampaikan. Misalkan 100 11 11010 ya. Nah, dalam satu kelompok 8 bit ini disebut juga dengan byte. Umumnya memori mikrokomputer dinyatakan dalam satuan byte. Bisa kilobyte, megabyte, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk konversi desimal ke heksadesimal. Jadi kalau dari desimal ke bentuk lain tinggal dibagi saja. Contohnya misalkan kita punya angka 72.905 bilangan desimal. Nah, bila dibagi dengan 16, maka mendapatkan 4.556. Sisanya 9. Kemudian 4.556 dibagi 16 kan masih bisa. Oh, berarti dapat 284. Sisanya berapa? 12. Kemudian, oh ini bisa dibagi 16 lagi. Berarti 286 dibagi 16. Ternyata dapat 17. Nah, 17 dibagi 17 bisa. 17 dibagi 16 masih bisa. Mendapatkan 1, sisanya 1. Nah, Anda lihat nih sisanya. Nah, sisanya yang harus diubah ke bilangan heksadesimal adalah 12. 12 itu apa? 12 itu adalah nilai C. Maka nilainya adalah 1, 1, C, 9. Nah, sistem seperti ini itu pernah saya coba itu untuk mendesain sistem parkir pada gedung vertikal tingkat. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, Anda kalau jalan-jalan ke Fakultas Hukum misalkan, ya, itu kan banyak sekali motor atau mobil ya yang diparkir di tepi jalan. Nah, mobil yang diparkir di tepi jalan itu kalau lahannya luas sih enggak apa-apa. Nah, misalkan kita mall itu misalkan di daerah Simpang 5 dan sebagainya, itu kan sangat terbatas areanya. Maka banyak tempat perbelanjaan, perkantoran itu membangun area parkir vertikal ke atas. Nah, sementara kalau kita mau parkir itu kan kadang kita itu cari tempat parkir ya mau nggak mau agak susah ya. Contoh misalkan Anda lihat di Paragon ya, atau Anda lihat di Citalent ataupun di Java Mall misalkan. Kalau Anda menggunakan sepeda motor mungkin lebih mudah ya. Tetapi kalau Anda menggunakan mobil, maka Anda harus muter-muter tuh. Naik lantai berapa, mencari dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tahun 2013-an lah ya, saya membuat prototipe sistem parkir bertingkat ya untuk area-area yang crowded, di mana setiap kendaraan itu sudah bisa mengidentifikasi atau sopir dalam kendaraan itu sudah bisa mengidentifikasi daerah parkir mana yang kosong dan yang saya tuju. Jadi kasarannya kayak Anda pesan tiket bioskop. Nah, Anda misalkan datang ke 21 atau bioskop lah ya, misalkan ke Citalent ya, atau Paragon lah ya misalkan. Anda kan datang, kemudian pilih tuh kursinya. Oh, saya mau kursi sekian. Nah, sistem yang parkir prototipe yang saya kembangkan itu hampir sama. Jadi misalkan Anda begitu masuk ke gedung parkir, sudah bisa memilih, oh parkir yang kosong itu nomor berapa, sehingga Anda bisa milih misalkan lantai 4. Lantai 4 nomor 10 itu kosong. Nah, jadi bisa memilih langsung. Pertama, itu akan membantu sistem pengelola gedung parkir. Yang kedua, membantu sopir
ataupun pengemudi untuk mengidentifikasi parkir mana yang bisa saya pilih dan langsung yang dituju. Yang ketiga, mengurangi bahan bakar, karena Anda muter-muter itu juga bahan bakar. Yang keempat adalah mengurangi emisi gas karbon dioksida. Jadi ada 4 keuntungan yang kita peroleh. Nah, bagaimana cara membuat sistemnya? Jadi saya menggunakan mikro pada waktu itu, plat kendaraan agar tidak tidak double ya, itu saya ubah seperti ini. Jadi menggunakan angka heksadesimal. Jadi kalau misalkan H111 jet atau berapa, nah sudah kita identifikasi di kartu parkirnya itu menggunakan angka heksadesimal, sehingga akan aman, jangan sampai parkir yang kita buat itu bisa tanda petik kecolongan, ya, atau barang atau mobil bisa hilang. Nah, ini adalah bentuk heksadesimal ke desimal. Jadi tinggal diuraikan saja. Ya, tinggal diuraikan saja. Tinggal diuraikan saja 2C9, 2 kali 2 kali 16 pangkat 2. C itu adalah angka 12, berarti 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 9 kali 16 pangkat 0. Jadi kalau diubah jadi deksimal, 2C9 itu adalah angkanya 713. Nah, kira-kira seperti itu untuk sistem bilangan, konversi bilangan, baik yang ke desimal ataupun dari desimal ke yang lain. Kira-kira sudah jelas atau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Mas David, Mbak Raisa, sudah jelas? Dari saya sudah, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Kita break 5 menit ya. Kita break 5 menit, nanti saya lanjutkan lagi. Jadi estimasi jam 12.10 ya, 12.10. Kita break 4 menit saja.
Baik, saya lanjutkan adik-adik operasi matematika biner. Jadi ini konsep dasar yang digunakan untuk operasi matematika biner. Jadi kalau misalkan kita punya 00 maka jadinya 0, 01 maka menjadi 1, kemudian 10 menjadi 1, kemudian 1 plus 1 itu menjadi 1 dan 0. Artinya kita mempunyai carry atau pembawa itu adalah 1 di sini. Nah, begitu pengurangan 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0 ada 1, 1 kurangi 0, 0, 0 ke 1 adalah kita posisi adalah pinjam. Ya. Kemudian yang perkalian, 0 dibagi 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 dikalikan 1. Untuk pembagian, 0 dibagi 0, ya. Setiap di pembagian yang ada nilai pembaginya 0 itu tidak teridentifikasi. Nah, kalau 1 dibagi 1, 1, 0 dibagi 1 adalah 0. Ya. Nah, bagaimana cara menyatakan bilangan biner negatif? Paling sederhananya dengan menambahkan 1 bit di paling kiri untuk menunjukkan plus atau minusnya, sehingga sulit dimengerti oleh komputer. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mengerti komputer itu adalah menggunakan one complement dan two complement. Maksudnya seperti apa? Jadi one complement itu adalah untuk menyatakan suatu angka negatif dalam bilangan biner, maka dapat dilakukan dengan mengganti setiap angka 0 menjadi angka 1 dan sebaliknya. Jadi, untuk angka one complement dari 13 itu kan seperti ini. Ini misalkan 8 bit ya, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ini adalah 2 pangkat 3, 8. 8 ditambah 4, 12, 14 tambah 1. Nah, maka tinggal dibalikan saja. Nah, ini adalah bilangan negatifnya dari 13. Jadi 0, angka yang dari 0 ini diubah jadi 1, 1 diubah jadi 0. Nah, itu one complement. Nah, bagaimana yang two complement? Two complement adalah untuk menyatakan suatu angka negatif dalam bilangan biner, maka dapat dilakukan dengan membalik semua harga dari angka tersebut dalam binernya, 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1, kemudian ditambah dengan angka 1. Ya, ditambah angka 1. Nah, artinya apa? Jadi misalkan angka 4 menggunakan 2 bit itu seperti ini, dibalik angkanya ini, ditambah besaran 1. 1 itu kalau Anda lihat, ini kan berarti kan terakhirnya kan 2 tambah 1, 3. Nah, 3 berarti ini tinggal jadi 4. Nah, ini yang diubah, ditambahkan 1. Nah, itu adalah cara untuk membuat angka negatif di dalam komputer menggunakan one complement dan two complement. Kalau one complement tinggal dibalik semua angka, 0 menjadi 1, 1 kemudian 0. Tetapi kalau two complement, setelah dibalik, ya dari semua nilai ditambahkan angka 1. Nah, yang tidak kalah penting adalah gerbang logika. Jadi setiap hari kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sifatnya logis. Ya, Anda bangun tidur sajalah ya. Anda malam tidur, kemudian pagi bangun. Ada keputusan Anda bangun sholat subuh atau Anda tidur aja lagi. Ya, ambillah. Misalkan Anda sholat subuh. Anda sholat subuh pun pada keputusan Anda belajar, Anda tidur lagi. Ya, misalkan belajar. Belajar pun ada keputusan yang harus Anda ambil lagi. Tahu mau belajar atau main laptop ataupun mengerjakan tugas. Ya. Jadi di situ tentunya ada beberapa jenis pengambilan keputusan yang bertingkat berdasarkan kondisi yang harus Anda lakukan. Nah, tetapi pada dasarnya keputusan-keputusan yang Anda ambil atas beberapa alternatif itu harus berdasarkan pada logika yang ada. Contoh misalkan, saya ambil contoh, orang yang pandai ujiannya baik. Dia itu nilai ujiannya baik, artinya dia itu orang pandai. Ya. Contoh misalnya gini, sebagian mahasiswa yang mudah sebagian lulusan alumni yang mudah mendapatkan pekerjaan itu IP-nya 3, ya kan? Kemudian yang IP 3 itu biasanya anak pinter ya, kalau offline ya.
Nah, artinya dua keputusan itu diambil menjadi satu logika, tetapi ada juga ternyata logika yang lain, misalkan dia IP-nya tidak terlalu bagus, tetapi cerdas. Nah, itu bisa juga karena biasanya punya soft skill. Nah, jadi logika-logika itu yang kita ambil untuk menentukan suatu keputusan. Nah, cara berpikir demikian itu disebut dengan berpikir dengan logika. Dan setiap pernyataan atau statement disebut dengan fungsi kebenaran atau truth function. Nah, kemudian kita, kalau dulu Anda di SMA atau kuliah awal, di fisika, ya, kita mengenal gerbang logika. Nah, gerbang logika itu adalah teknik digital, dilihat dari bahasanya adalah penggunaan salah satu dari dua keadaan, misalkan 0 atau 1, kemudian tinggi, rendah, benar, salah, dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk menentukan suatu sistem pengambilan keputusan. Nah, digital merupakan proses masukan sinyal-sinyal biner dan keluaran yang diolah oleh komputer atau mikroprosesor atau IC. Nah, dalam bekerja melakukan fungsinya. Nah, makanya kalau aplikasinya sebenarnya sudah ada kaitannya dengan hardware, IC berapa dan lain sebagainya, itu untuk menemukan gerbang logika apa. Nah, kalau yang kita ketahui ada di dalam teknik digital itu ada beberapa gerbang logika atau logic gate, misalkan AND, OR, NOT, NAND, NOR. Nah, contoh ini misalkan N. Ada dua masukan, A dan B, di mana keduanya akan menghasilkan keluaran bernilai benar atau 1 jika masukan A dan B juga bernilai benar atau 1. Ya, simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya kasih contoh, misalkan A itu 0011. B itu adalah 0101. Maka outputnya di sini, ya, ini kan masukan A dan B, ini masukan Y itu outputnya, keluaran. Jadi dinyatakan N itu adalah kayak seperti dan, ya, kali, ya. Jadi A kali B, 0 kali 0 berarti nilainya 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, itu adalah gerbang logika N. Prinsip kerja N dapat diterangkan suatu rangkaian analog saklar di mana kita menghendaki lampu Y atau motor Y atau relay atau beban lainnya berputar, ya. Misalkan itu dinyatakan bernilai 1, maka di sini ada dua inputan, di mana inputan ini terkonek dengan sumber tegangan, misalkan ada dua saklar, A dan B. Artinya apa? Motor atau lampu atau relay itu akan terkonek, akan nyala ketika saklar dan A dan B itu berada pada posisi terhubung atau 1 dan 1. Tetapi kalau hanya salah satu, ya, otomatis ini tidak akan nyala. Nah, itu adalah gambaran ilustrasi untuk gerbang logika N. Selanjutnya, OR. OR itu hanya menggambarkan sejenis pilihan atau di mana dia bernilai 1 jika dalam inputannya itu ada angka yang menyatakan 1. Ya, itu biasanya disimbolkan, ya, dengan bentuk seperti ini yang dinyatakan dengan A plus B, itu OR. Jadi kalau A, kalau ada angka 1 maka nilai outputnya itu bernilai 1. Ya, misalkan 00, nggak ada 1 ya 0. 01 ada 1 ya 1. 10 ada 1, 1. Kalau 1 dan tambah 1 otomatis 1. Oke, logikanya seperti apa? Logikanya adalah ketika kita punya lampu, di mana saklar itu ada dua pilihan, ya, di mana disusun secara paralel. Saklar A dan B. Maka lampu Y ini akan menyala ketika A ditekan, B terbuka. Atau B ditekan, A terbuka. Itu akan nyala juga. Dan kedua-duanya kalau ditekan, maka lampu ini juga akan nyala. Ya. Nah, itu adalah contoh sebenarnya perumpamaan mengilustrasikan bagaimana gerbang logika OR
dijalankan. Nah, not itu artinya kebalikan atau tidak atau pembalik. Gerbang operator not merupakan pembalik atau inverter dari suatu nilai yang diinputkan. Jika A bernilai 1, logika benar, diinputkan maka keluarnya 0, artinya dibalik saja. Ya, simbolnya seperti ini, atau misalkan ada bar ya. Bar itu apa ya namanya? Ya, garis atas bawah lah ya. Itu adalah inverter atau not. Oke, ini enggak. Nah, kombinasi gerbang and or not. Nah, ini pengembangannya ada beberapa. Di antaranya adalah NAND. NAND itu adalah not and. Artinya dia merupakan gerbang and diikuti not. Jadi telah diketahui bahwa operasi not merupakan pembalik. Nah, jadi operasi NAND merupakan hasil output dari AND yang diinputkan kepada operasi not, sehingga hasil keluarannya dibalik. Nah, tinjau kembali tabel gerbang logika, di mana outputnya bernilai 001 karena mengalami pembalikan not, maka gerbang logika NAND menghasilkan output 1110. Contohnya, misalkan, oh ini hanya dibalik saja, ditambah lah ya. Nah ini, misalkan ini yang membedakan adalah ini kan gerbang N ya, tetapi yang membedakan menjadi not N itu adalah ini, inverted ini. Jadi kayak lingkaran kecil pada ujung ini. Sehingga N itu ada dikali A kali B inputan, kemudian di inverter atau dibalik di atasnya. Jadi misalkan A00, N itu harusnya 0 kan, tetapi karena dibalik maka 1. 0 kali 1, 0, balik 1, 1 kali 0, 0, dibalik 1, 1 kali 1 harusnya 1, tapi karena dibalik menjadi nilainya 0. Itu NAND. Kemudian NOR. NOR itu not OR, prinsipnya sama. Jadi kalau dia menggunakan salah satu angka 1, OR itu kan menilai 1, tetapi karena dibalik otomatis menjadi 0. 0 ditambah 0 menjadi 0, karena dibalik menjadi 1. Tetapi kalau ada 1, itu kan hasilnya 1, tetapi karena dibalik menjadi nilainya 0. Nah, ini kesimpulan yang mungkin bisa dipakai. Ini beberapa lambang yang dipakai untuk beberapa standar. Ada yang AAC, kemudian ada US norm, kemudian ada DIN dan lain sebagainya. Ya, prinsipnya hampir sama, hanya biasanya bentuknya ini agak siku dan sebagainya. Jadi US norm sama AAC beda. Ya. Ini bentuk lain. Nah, kemudian saya jelaskan ke level tegangan. Nah, tegangan kerja TTL biasanya TTL itu dalam satu mikrokontroler itu biasanya berkisar antara 0 sampai 5 volt. Nah, lebih dari 5 volt atau kurang dari 0 volt dapat menyebabkan kerusakan pada gerbang. Nah, tegangan antara 0 sampai 0,8 dianggap sebagai gerbang logika 0. Nah, tegangan antara 0,8 sampai dengan 2 volt itu adalah daerah terlarang atau dead zone. Karena input daerah ini menghasilkan output yang tidak dapat diprediksi. Nah, baiknya tentunya ketika kita main tegangan 0 sampai 5 volt untuk mikro, kita dipastikan bahwa tegangan itu di atas 2 ya. Nah, karena di situ akan dapat menjalankan mikrokontroler sebagaimana mestinya ketika kita menggunakan sistem bilangan. Nah, untuk mencoba silahkan coba Anda kerjakan. Ini tidak saya nilai ya. Anda coba kerjakan sendiri, jangan menggunakan kalkulator ya, tetapi Anda coba kerjakan sendiri, nanti kita bahas nilai Anda sudah betul atau salah ya.
Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit, Anda coba kerjakan sendiri saja. Nanti kita bahas 1 berapa, 2 berapa, dan sebagainya. Tapi tidak perlu, istilahnya tidak saya nilai. Ya, kira-kira seperti itu, Anda bisa? Ya, saya beri waktu 10 menit ya. Nanti jam 12 5 berarti jam 12.35 kita bahas sebentar.
Oke, sudah selesai? Ada yang bisa? Mas David, Mbak Reza, bisa? Atau yang lain? Yang A bisa, tapi yang B masih bingung, Pak. Oke, yang A berapa Mbak hasilnya? Saya yang 43 desimal itu Mm-mm. jadinya 203, salah. Biner. Jadinya biner 1011011, Pak. Oke, betul. Ya, oke. Yang nomor 2, yang B, yang nomor 2, 256 oktav, kemudian ke desimal. Ada yang bisa? Oh ya, baik. Saya bisa, Pak. Oke, berapa Mas? Untuk yang nomor 2, oktal ke desimal, 357 oktal itu jadinya 239 desimal, Pak. Oke, jadi Mbak Kesha ya, tadi belum bisa, Mbak Rasya belum bisa ya, jadi tinggal diuraikan saja Mbak. Jadi tadi sama Mas Yuda ya, Iya, Pak. tinggal diuraikan saja ya, berarti caranya gimana Mas Yuda? Untuk caranya sendiri tinggal per digit angka itu dikali 8 pangkat gitu, Pak. Ya, Karena oktal 8. jadi 3 dikalikan 8 pangkat berapa Mas? Pertama itu 3 kali 8 pangkat 2, Pak. Terus digit ditambah 5 dikali 8 pangkat 1, Pak. Ya, ditambah 7 dikali 8 pangkat 0, Pak. pangkat 0. Nah, caranya seperti itu. Tadi Mbak Raisa ya. Sudah bisa ya, Mbak ya? Udah bisa, Pak. Tadi maksudnya kirain orang lain yang jawab, Pak. Oh, gitu. Oke, kemudian nomor 3. Ada yang bisa? Lima ya, Pak. 55. Oke, jawabannya 55 ya. Oke, terus yang nomor B, nilainya berapa? Nilai Y-nya? Coba, ada Mbak Haura Emara. Mbak Haura Emara bisa? Saya belum bisa, Pak, yang B. Belum bisa. Nah, kelebihannya itu, kalau pada belum bisa ya diem aja ya. Terus yang lain, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Yang untuk B? Buatlah presentasi boolean dari rangkaian di bawah ini. Misalkan A itu nilai 1, B-nya 0, C 1, D 0, itu gerbang logika apa dan sebagainya, sehingga nanti dapat nilai Y. Ada yang bisa? Permisi, Pak. Ya. Mau coba jawab, Pak. Silakan Mbak Zahra. 1 bukan, Pak, nilai Y-nya. Oke, 1 betul. Jadi dimasukkan ya Mbak ya, nilai A pertama itu berapa? A 1 dan 0, ini gerbang apa? Bentar, Pak. Yang ini gerbang apa ini? Ayo, selain Mbak Zahra boleh menyampaikan, ini gerbang apa? Gerbang OR ya, Pak? OR. 1 tambah 0 nilainya berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1. Kemudian ini gerbang inverted dibalik. Berarti nilainya berapa ini? 0. 0. C nilainya 1. Dibalik berarti di sini nilainya? Halo? C ini nilainya 1. Ini ada gerbang inverted dibalik. Jadi nilainya menjadi 0, Pak. 0. Pak. D ini nilainya 0. Berarti ini gerbang apa ini? N, Pak. N.
0 semua menjadi nilainya berapa sini? 0, Pak. 0 kemudian dibalik jadi 1. 1. Jadi maksudnya gini. Ini kalau aplikasi nyata itu contohnya misalkan gini, saya punya kipas ya. Kipas jumlahnya 8 ya. Untuk aplikasi lah misalkan. Nah, kipas ini tadi 8. Nah, posisinya berapa? Oh, 1 itu nyala, 0 mati dan sebagainya. Nah, saya kombinasikan dengan gerbang-gerbang ini nanti akhirnya mana yang harus nyala, mana yang harus mati. Itu contoh aplikasi yang nyata, ya. Tapi kalau untuk rangkaian ya contoh gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan adik-adik? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas David. Itu yang waktu di gerbang N itu kalau inputnya 3 itu gimana Pak tadi, Pak? Gini Mas, sebenarnya itu kalau saya kasih contoh kan tadi kan misalkan A itu hanya 4 kondisi ya. 0, 0, 1, 1. Kemudian B itu 1, 0, 1, 0 misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya tergantung berapa digit. Karena misalkan ini A dan B ini hanya saya berikan 1 digit, ya, maka langsung aja nilai ini yang dimasukkan. Tetapi kalau misalkan A itu misalkan kondisi 2 digit, berarti kalau 2 digit otomatis ada 0 dan 1. Nah, harus dicoba, ditabelkan semua. Tetapi kalau ini, karena saya ingin memasukkan nilai-nilainya saja di sini, ya tinggal dimasukkan saja. Tadi ini A1, B0, C1, D0, tinggal masukkan gerbang-gerbang ini. Nah, sehingga Anda tahu gerbangnya ini apa. Ini kalau N atau OR, nah itu beda nanti. Nah, kira-kira seperti itu Mas David. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, kelompoknya sudah disusun adik-adik. Halo? Kelompoknya sudah disusun? Halo? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, tolong di list ya. Di grup, misalkan saya bilang, Mas Amil Gus ini kelompoknya siapa saja dan sebagainya. Ya. Nah, saya tunggu sampai nanti malam. Karena setelah ini, saya ingin menyampaikan terkait aplikasi microcontroller gitu. Jadi saya mulai sampaikan microcontroller yang digunakan, sensor yang digunakan, sehingga akan mempermudah cara kerja dan belajar dengan sistem kelompok. Ya. Saran saya, kalau bisa, sebentar saya akan dibuat aja tabel Excel, nanti di-share. Ya, misalkan kelompok 1, Mas Amigos dan kawan-kawan siapa saja gitu. Ya. Kira-kira kalau saya tunggu sampai malam ini bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ya, nanti tolong di-share di grup ya. Mungkin itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan hari ini terkait microcontroller dan sebagainya. Mungkin saya akan sampaikan minggu depan. Ya, tetapi saya minta yang kelompok tadi kalau bisa hari ini sudah di-share di grup. Nah, karena tidak ada tanya, mungkin saya akhiri kuliah siang ini. Bila topik waliyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.